Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan semoga di tahun ini ya kan bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk keadaan Bitcoin berada di area 30.400-an ya. Sudah ada pembalikan harga lah daripada semalam sempat nyentuh di area 29 ribuan ya kan. Nah, jadi di sini dengan rekondisi dalam waktu 24 jam terakhir masih didominasi dengan warna hijau ya teman-teman ya, masih didominasi dimenangkan oleh warna yang hijau royo-royo. Cuman di sini ada sedikit informasi nih buat para teman-teman semua, para Shiba Army ya. Sebenarnya ini kabar bagus ya, sebenarnya ini kabar bagus buat para Shiba Army. Cuman nggak terlalu ngefek gitu ke harganya ya, karena kita perlu pantau juga nih ya untuk Shiba Inu. Kalau kita lihat secara overall teman-teman ya, kita lihat secara sejak dia brojol ya, yang terrekod di coin market cap ini teman-teman, dia hampir menyentuh di harga awal dia lahir. Oke, jadi dari all time high-nya sampai saat ini teman-teman cenderung turun menurun terus ya. Ini ya karena memang keadaan market yang seperti ini juga, terus keadaan di mana overall cryptocurrency juga mengalami siklus yang serupa. Jadi ini bisa dikatakan wajar saja karena semua aset kripto mengalami hal yang sama. Nah, cuman yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, kalau kita lihat dari real chartnya, nah ini dalam time frame weekly atau mingguan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari real chartnya, dari sini dia masih punya satu titik pertahanan terakhir meskipun sudah nggak fresh ya. Di sini udah ada sweep liquidity yang pernah ngambil gitu, habis itu naik ke atas. Cuman di sini bisa kita pantau juga area ini. Ketika Shiba ini masih bisa meneruskan penurunannya teman-teman, tidak menutup kemungkinan next target daripada penurunan harga Shiba bisa nyampe di area sini ya, di area 1746 ya, 12 dengan 50 di belakang koma, bisa nyampe di area itu area pertahanan terakhir daripada Shiba Inu, yaitu berada di area 1746 karena dia harga terendahnya di area 25 ya teman-teman ya. Itu area pertahanan yang ada di sini teman-teman ya, di area sini dia sentuh di area 54-an teman-teman ya. Jadi dia mantul lagi ke atas ya, sama halnya kayak yang terjadi di sebelah sini ya. Dia hanya shadow habis itu naik ya, karena di sini juga area supply yang cukup kuat juga ya. Ini sebelum terjadinya all time high-nya dulu gitu ya. Tapi kalau dia mau nerusin penurunannya, saya kira next targetnya bisa sampai di area 18 atau 17 teman-teman ya, atau 19 atau kepala dua pas lah ya di area-area itu. Intinya kalau sudah masuk zona ini yang saya marking, kemungkinan besar akan terjadi pantulan ke atas juga. Dan kalau kita lihat dari daily-nya teman-teman ya, bisa kalian pantau juga di sini teman-teman, kita perkecil dulu. Oke. Nah, bisa kalian pantau juga pergerakan daripada Shiba sendiri teman-teman, dia belum mampu closing ya, belum mampu closing dari satu candle bearish teman-teman. Dari mana? Dari candle ini ya, dia belum mampu closing nih ya. Nah, dia masih pergerakannya di dalam satu candle ini teman-teman. Nah, ketika dia mau meneruskan kenaikannya, dia harus bisa closing full body teman-teman, bukan hanya shadow seperti ini ya. Ini kan shadow nih ya, bukan hanya shadow seperti ini, tapi dia harus full body closing di atas level ini. Nah, ini menandakan potensi kenaikan untuk Shiba ke depannya seperti itu. Tapi kalau dia closing ke bawah full body teman-teman, maka dia menargetkan harga turun sampai di area bawah sini yang kita marking tadi gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi sampai sini paham ya. Jadi kita tunggu, di sini sedang terjadi negosiasi antara mau lanjut naik atau dia mau turun gitu teman-teman ya. Semoga saja sih dia naik karena di sini sentimen-sentimen positif masih banyak teman-teman ya. Salah satunya ini. Dimana kalau kita kutip dari The Crypto Basic ya teman-teman, bahwasanya tim Shiba Inu soroti ya pengakuan terbaru Shiba di Asia. Oke, welcome ya Shiba di Asia. Shiba Inu mendapatkan pengakuan dengan dimasukkannya dalam indeks HKFAX ya, baru dan daftar dari grup SBA Jepang. Oke, membangun kredibilitas sebagai aset digital yang berharga. Mantap jiwa ya. Meskipun berita positif, cuman harga belum
bisa ngangkat teman-teman ya, layaknya kayak sama sih ya seperti Baby Doge juga ya. Berita bagus taban harga nggak naik juga, seperti Bryce berita bagus belum ada efek terhadap harganya juga gitu teman-teman. Jadi overall ya semua aset kripto teman-teman yang presentasi harga di bawah Rp1 masih bisa dikatakan masuk zona akumulasi gitu teman-teman. Oke. Jadi dalam tweet baru-baru ini Lucy, pemasaran konten untuk Shiba Inu, memberikan ringkasan yang menarik dari pembaruan terbaru seputar Shiba Inu. Nah, di mana menyoroti perkembangan signifikan yang membentuk reputasi dan potensi token. Oke ya. Jadi di sini Shiba Inu disoroti dalam indeks HK Fast ya. Pembaruan penting pertama adalah dimasukkannya Shiba Inu dalam indeks aset virtual konsorsium aset virtual Hong Kong HKVAC yang bergensi ya. Seperti yang diungkapkan oleh The Crypto Basic bahwasanya pengakuan ini menunjukkan bahwa Shiba Inu memiliki kredibilitas sebagai aset digital yang berharga, khususnya daftar HKVAC adalah titik referensi terpercaya bagi investor dan regulator yang semakin memperkuat reputasi Shiba Inu dan menjadikannya sebagai pilihan investasi yang andal. Oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman, untuk Shiba Inu sendiri kita bisa kita ini kan nunggu rilisnya atau mainnetnya Shibarium ya. Kita mau melihat potensi Shibarium terhadap Shiba. Oke. Apakah ketika Shibarium rilis langsung tiba-tiba ngepump tinggi? Nggak seperti itu konsepnya ya. Tapi kita harus melihat dari segi adopsinya teman-teman ya, dari segi adopsinya, perkembangan blockchainnya, dari segi transaksinya ya, hariannya nanti seperti apa gitu teman-teman. Semakin bagus transaksinya, semakin ramai transaksinya, semakin meluas adopsinya, maka potensi Shiba untuk naik lebih tinggi lagi itu ada gitu teman-teman. Tapi beda cerita ketika Shibarium nanti rilis, adopsi nggak jalan, transaksi sepi ya, otomatis Shiba susah untuk naik gitu teman-teman ya. Tapi kalau melihat dari segi testnetnya aja sudah mendapatkan sekian banyak transaksi teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan mainnet akan mengalami lonjakan yang lebih tinggi daripada testnet kalau menurut opini saya. Kenapa? Karena testnet nggak semua orang mau melakukan testnet, tapi kalau mainnet semua orang bisa menggunakan blockchainnya Shibarium gitu teman-teman ya, tanpa harus daftar ini daftar itu. Intinya ketika sebuah exchange sudah menerapkan mainnetnya Shiba ya, kita bisa melakukan transaksi melalui Shibarium gitu teman-teman. Maka dari itu kita tunggu adopsi massal. Apakah dalam 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun? Enggak, kita tunggu maksimal 1 tahun sampai ketika dirilis tahun ini ya. Semisal dirilis tahun ini, kita tunggu sampai tahun 2024 akhir. Kalian bisa melihat di situ teman-teman ya. Kalian bisa melihat di situ potensi pergerakan daripada Shibarium bagus enggak atau gimana, kalian bisa menilainya. Oke. Kalau menurut saya pribadi kemungkinan besar akan mengalami volatile yang cukup tinggi nanti ketika Shibarium mainnet. Oke. Nah, jadi SBI Jepang daftar Shiba Inu. Oke. Dorongan signifikan lainnya untuk Shiba Inu datang dari grup SBI Jepang. Raksasa jasa keuangan terkemuka SBI Group telah mengumumkan dukungan untuk Shiba Inu dengan mengizinkan perdagangan token di platform aset kriptonya SBI VC Trade. Oke, langkah SBI Group ini menggarisbawahi semakin pentingnya Shiba Inu ya. Jadi kalau kita lihat semua udah mulai melirik Shiba gitu teman-teman ya. Semua udah memilih Shiba, lebih banyak dukungan dari komunitas Jepang juga untuk Shiba ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Shiba ini masih bisa menyentuh ke all time high-nya yang dulu teman-teman ya. Minimal ke all time high-nya yang dulu bisa. Bahkan kalau menurut saya pribadi Rp5 bisa teman-teman ya. Kalau untuk ke Rp140 atau 1 centrim gimana bang? Ada potensi, tapi kita lihat dari segi perkembangan Shibarium, itu yang kita jadikan acuan. Karena apa? Shibarium ujung tombak daripada Shiba bisa mencapai ke 1 centrim. Kenapa? Karena di situ disematkanlah sistem pembakaran. Meskipun pembakaran nggak naikin harga, cuman di situ pengurangan supply ya. Pengurangan supply, semakin supply-nya berkurang, demand meningkat, ya otomatis harga akan naik gitu teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba. Semoga membantu. Salam cuan.